Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ulasan artikel analisis wacana. Anggota kelompok kami ada Arum Rosyana Dewi, Eni Kusuma Nafiah, dan Rizka Rahmawati. Di dalam pembahasan akan ada 3 artikel yang akan dibahas, masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut. Tindak tutur ekspresif humanis di SMA Negeri 1 Batang. Dalam artikel tersebut merupakan artikel yang menganalisis kegiatan pembelajaran secara langsung. Kegiatan pembelajaran di sini termasuk dalam kategori analisis wacana lisan. Berdasarkan hasil pembahasan artikel yang didapatkan bahwa tindak tutur ekspresif humanis di SMA Negeri 1 Batang terdapat tindak tutur langsung dan tindak tutur tak langsung. Yang pertama ada contoh dari tindak tutur langsung. Guru, kamu menulisnya yang kamu paham, yang ora paham ora usah ditulis. Murid hanya diam. Dari cuplikan percakapan tersebut jelas jika guru meminta siswa untuk menulis hal-hal yang sudah dipahami, tetapi yang belum dipahami bisa ditanyakan kepada guru. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa seorang guru tersebut peduli dengan prestasi siswa di akhir pembelajaran, yang mana guru memberikan solusi ketika kebanyakan siswa tidak paham dengan catatannya sendiri. Guru meminta mereka menulis yang mereka paham, sedangkan yang belum mereka pahami, mereka bisa bertanya kembali. Selanjutnya, contoh tindak tutur tak langsung. Di sini terlihat percakapan antara guru dan juga murid yang membahas tentang hasil karya siswa. Pada pertanyaan pertama yang diajukan oleh guru, secara tidak langsung guru memberikan perintah kepada peserta didik tersebut untuk menghias hasil karyanya agar tampak lebih bagus. Tetapi di sini guru tidak menggunakan bahasa yang memerintah, tetapi lebih menggunakan bahasa yang lebih halus. Hal tersebut sendiri bertujuan untuk menghargai perasaan peserta didik atau tidak terkesan menggurui. Artikel yang kedua yaitu interaksi guru dan peserta didik di 3 SMA atau MA Negeri di Kecamatan Banyuasin 3. Dalam proses pembelajaran di dalam kelas, tentunya ada proses interaksi yang terjadi antara guru dan juga peserta didik. Hal tersebut untuk membantu terwujudnya suasana proses belajar mengajar yang dinamis serta mengesankan. Selain itu, peran antara guru dan siswa menjadi lebih jelas. Guru tidak selalu berperan sebagai penyampai topik dan diterima oleh peserta didik begitu saja. Namun, peserta didik juga dapat berperan yang sama. Jadi, dengan adanya proses interaksi yang terjadi, maka dapat menentukan tingkat keberterimaan pesan yang disampaikan. Seperti halnya yang ditulis oleh Handayani dan Purnomo pada tahun 2017 dalam artikelnya berjudul Interaksi Guru dan Peserta Didik dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia, Analisis Wacana Kritis. Nah, di dalam artikel tersebut dibahas mengenai interaksi antara guru dan peserta didik, pengelolaan guru dalam mentransaksikan topik, dan realisasi peran guru dalam pembelajaran berdasarkan analisis wacana kritis. Terdapat 8 topik atau materi dalam 13 transkripsi data yang diperoleh dari 3 sekolah SMA atau MA negeri yang berbeda di wilayah Kecamatan Banyuasin 3. Adapun hal yang dianalisis yaitu interaksi antara guru dan peserta didik kelas 11 saat pelajaran bahasa Indonesia di jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Berikut adalah hasil pembahasan yang diperoleh dalam artikel tersebut. Di dalamnya ada percakapan atau wacana yang terjadi antara guru dan juga murid.
Pertukaran pertanyaan tersebut diawali dengan gerak atau inisiasi berupa pertanyaan sebelum meminta murid untuk menjawabnya. Nah, gerak atau inisiasi ini direspon dengan jawaban berupa tindak yang merupakan jawaban. Nah, pada contoh tersebut jelas terlihat bahwa murid dapat mengiyakan atau merespon guru dengan baik dan sesuai, karena murid telah membaca atau menyimak tayangan video pertunjukan drama. Namun, jika murid tidak membaca atau menyimak tayangan dengan baik, maka kemungkinan murid tidak dapat menjawab pertanyaan dari guru tadi. Nah, oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa antara penutur dan mitra tutur terjadi kesepahaman dalam berpikir. Nah, hal tersebut seperti pendapat Sinclair dan Coulthard pada 1977 yang ditulis oleh Tarigan mengenai peringkat wacana interaksi dalam kelas yang terdapat dalam beberapa tingkatan. Nah, tingkatan tersebut secara hierarki terdiri dari unit-unit kecil yang dikombinasikan untuk membentuk unit yang lebih besar, yaitu pelajaran atau lesson, transaksi, pertukaran, gerak, dan juga tindak. Jadi, untuk memancing respon murid, guru memberi pertanyaan terlebih dahulu. Kemudian, pola pengelolaan kelas dalam mentransaksikan topik, guru dapat menggunakan berbagai penanda, misalnya seperti nah, iya, baiklah, dan sekarang. Hal tersebut digunakan guru untuk membatasi dan juga menandai dari satu pertukaran ke pertukaran berikutnya. Dalam hal ini yaitu dari kegiatan pembuka, inti hingga kegiatan penutup. Adapun pola pengelolaan kelas pada kegiatan inti, guru memberikan kesempatan murid untuk bertanya atau berkomentar. Hal tersebut agar murid dapat mengembangkan materi yang telah disampaikan. Adapun catatan kritis yang ditujukan pada artikel yang telah diulas mengenai interaksi guru peserta didik di 3 SMA atau MA Negeri di Kecamatan Banyuasin 3, yaitu pada pembahasan artikel ditemukan bahwa keterlibatan guru terlalu mendominasi. Oleh karena itu, peserta didik sedikit terbatas untuk berpendapat. Hal tersebut seharusnya sedikit dikurangi agar proses pembelajaran berjalan humanis dan juga harmonis. Guru seharusnya menyadari bahwa tindakan mendominasi hanya boleh dilakukan ketika proses pembelajaran di kelas tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya ulasan artikel yang ketiga yaitu artikel yang berjudul Analisis Wacana Interaksi Kelas Bahasa Indonesia dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7B SMPN 11 Kota Bengkulu tahun ajaran 2016-2017. Ditulis oleh Sakalia Wirma, Suryadi, dan Bambang Junaidi. Artikel tersebut menjelaskan mengenai interaksi kelas. Kegiatan interaksi dalam pembelajaran antara guru dan siswa dapat dikaji dengan menggunakan pendekatan analisis wacana. Pada struktur wacana interaksi kelas tersebut terbagi menjadi 3 ruang lingkup, yaitu yang pertama transaksi pada proses pembelajaran, yang kedua pertukaran pada proses pembelajaran, dan yang ketiga tindak pada proses pembelajaran. Struktur transaksi pada proses pembelajaran di kelas 7B SMPN Negeri 11 Kota Bengkulu terbagi menjadi 3, yaitu transaksi penerangan, transaksi pengarahan, dan transaksi pancingan. Pada kalimat berikut, transaksi penerangan, guru mengatakan, ini rumah yang dicat biru, ini bentuk mati. Kemudian, rumah ini bisa ndak kita deskripsikan? Ini benda mati ya nak, kita deskripsikan. Kalian bisa deskripsikan dari segi apanya? Kalau dari bentuknya berarti yang nomor 4 menunjuk ke papan tulis. Tetapi kalau dari letaknya sama seperti yang ini, menunjuk ke papan tulis lagi. Tindakan penerangan tersebut, guru memberikan penerangan kepada siswa akan materi yang akan dipelajari. Dari cuplikan tersebut, guru memberikan perintah kepada siswa untuk mendeskripsikan bagian-bagian dari rumah, mulai dari cat rumah yang berwarna biru maupun rumah yang termasuk benda mati. Namun, guru lebih memperjelas perintahnya dengan menyuruh siswa memilih dari segi apa mereka mendeskripsikan rumah tersebut, baik dari segi bentuk maupun tata letak.
Dalam hal ini, terlihat guru lebih memudahkan siswa dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya, sehingga siswa tidak kebingungan ketika akan menjawab sebuah pertanyaan karena perintahnya sudah sangat gamblang. Selanjutnya, yakni pada transaksi penerangan. Guru menyatakan sekarang, menenangkan siswa-siswa yang ribut, sekarang dengan teman sebangku ya, kalian mencari paling tidak 10 kata dasar yang awalannya PKTS. Contohnya pesona, menjadi mempesona. Dengan teman sebangku, mulai ya. Dalam 10 kata itu harus ada kata dasar awalannya PKTS. Transaksi pengarahan yakni guru memberikan pengarahan berupa penyampaian petunjuk untuk melakukan tugas yang telah diberikan oleh guru. Dari cuplikan tersebut, terlihat guru memberikan pengarahan kepada siswa dengan memerintahkan untuk secara berkelompok mencari kata dasar yang berawalan PKTS. Selain itu, guru juga memberikan satu contoh yang dapat menuntun siswa melanjutkan pekerjaannya. Di sini, peran guru selain menerangkan materi juga terlihat memudahkan siswa dengan memberikan contoh. Selanjutnya, transaksi pancingan. Pada kalimat berikut ini, "Hah? Betul apa tidak? Coba kalian perhatikan ya," menunjuk papan tulis. "Kalian perhatikan yang 4 ini. Jika jawaban Aldi seperti ini, yang betul yang mana?" Transaksi pancingan tersebut yakni guru memancing siswa dengan pertanyaan yang berkelanjutan. Pada cuplikan di atas, secara tidak langsung, guru telah memancing siswa untuk harus memperhatikan penjelasannya. Siswa yang bernama Aldi telah menjawab pertanyaan, namun jawaban itu salah, sehingga guru menerangkan dan menjelaskan kembali kepada siswa tentang materi yang telah diajarkan, agar tidak hanya Aldi, tapi semua siswa dapat fokus dan bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Selanjutnya, struktur yang kedua yaitu pertukaran pada proses pembelajaran di kelas 7B SMP Negeri 11 Kota Bengkulu. Terbagi menjadi 2, yaitu pertukaran batas dan pertukaran pengajaran. Guru mengatakan, "Ya," mengambil spidol yang diberikan oleh salah satu siswa. "Sekarang kita belajar ya. Satu orang tidak hadir karena sakit ya nak, ya. Kemarin, memberi kode supaya siswa tidak ribut. Kemarin kalian sudah belajar teks deskripsi," menulis di papan tulis. "Sudah? Sudah belum?" Nah, pertukaran batas yakni pertukaran yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui batasan guru memulai dan mengakhiri pelajaran. Dari cuplikan tersebut, terdapat beberapa pertukaran topik pembicaraan. Yang pertama, ketika guru mengambil spidol kemudian diberikan kepada salah satu siswa, hal tersebut berarti guru memulai pembelajaran dengan melihat keaktifan siswa dalam menyampaikan jawaban atau pendapat dengan menulis di papan tulis. Topik pembicaraan yang kedua, guru memberikan kode kepada siswa agar tidak ribut dengan mengatakan kata atau kalimat secara berulang-ulang 2 kali. Kemudian pertukaran topik yang ketiga yaitu guru menuliskan materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya di papan tulis, namun siswa tetap ramai, sehingga guru bertanya dengan sebuah sindiran kepada siswa agar berhenti dalam aktivitasnya selain menyimak penjelasan guru. Yang kedua yaitu pertukaran pengajaran. Seperti pada kalimat berikut ini. "Hari ini, Mama akan membandingkan kebahasaan teks deskripsi. Kebahasaannya. Sekarang buka buku kalian. Halaman berapa, Nak, yang unsur kebahasaan?"
Kebahasaan. Apa saja yang perlu kita perhatikan? Nah, pertukaran pengajaran diartikan sebagai batasan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Berdasarkan pada cuplikan di atas, pertama guru bertanya kepada siswa mengenai kebahasaan dari teks deskripsi. Kemudian siswa diminta membuka buku yang membahas kebahasaan teks deskripsi. Yang kedua, dilanjutkan pertanyaan guru bahwa kebahasaan teks deskripsi itu pada halaman yang keberapa. Jelas bahwa pertukaran pertanyaan dari guru hanya bertanya pada bahasan materi yang sedang diajarkan saja, tidak keluar dari materi pembelajaran yang sedang disampaikan. Selanjutnya, struktur yang ketiga yaitu tindak pada proses pembelajaran di kelas 7B SMP Negeri 11 Kota Bengkulu. Dalam artikel yang berjudul Interaksi Kelas Bahasa Guru dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7B SMPN 11 Kota Bengkulu, ditemukan 15 tindak, yaitu yang pertama, penanda yang ditandai dengan adanya kata ya, sekarang, kemarin, nah, kemudian. Yang kedua, pengantar yang ditandai dengan adanya pengantar yang bertujuan menyampaikan suatu informasi. Yang ketiga, pemancingan yang ditandai dengan adanya pertanyaan dari guru. Yang keempat, pemeriksaan yang ditandai dengan pertanyaan sudah atau siap. Yang kelima, direktif yang ditandai dengan adanya perintah dari guru. Yang keenam, informatif yang ditandai dengan pernyataan yang berupa informasi. Yang ketujuh, dorongan yang ditandai dengan adanya pernyataan ayo, selanjutnya kalian bisa. Yang kedelapan, petunjuk ditandai dengan adanya informasi untuk menolong siswa mengerjakan tugas. Yang kesembilan, isyarat ditandai dengan cara tunjuk tangan. Yang kesepuluh, penunjukan ditandai dengan kata siapa, siapa lagi, menunjuk nama siswa. Yang kesebelas, pengakuan yang ditandai dengan pernyataan iya, betul. Yang kedua belas, jawaban, yakni ditandai dengan jawaban dari guru atas pertanyaan siswa. 13, persetujuan berupa pernyataan betul. 14, menstatement, yaitu ditandai dengan pernyataan yang memberikan informasi untuk melakukan tugas selanjutnya. Dan yang terakhir, 15, kesimpulan yang ditandai dengan kata maka dan jadi. Tindakan yang terjadi pada saat proses pembelajaran di kelas tersebut sangat beragam, sehingga hal tersebut dapat mendukung proses komunikasi kelas yang lebih baik lagi. Demikian tadi pembahasan kami mengenai ulasan artikel analisis wacana. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.